Shalom saudaraku, renungan harian kita hari ini terambil dari kitab Ulangan, pasal yang pertama ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Nah saudara, pernahkah engkau mengalami penyertaan Tuhan yang membuat iman kita semakin kuat dan semakin teguh? Saya percaya pengalaman ini tentu akan membuat hidup kita semakin dekat dan semakin percaya kepada Tuhan. Betul? Nah, apabila kita diperhadapkan dengan masalah dan berbagai pergumulan hidup, maka rasa khawatir, rasa takut terhadap masalah itu akan mudah teratasi, bukan? Bukan karena kehebatan, pengalaman, dan kekuatan kita, tapi kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan anugerahnya senantiasa menyertai setiap kita. Namun apa yang terjadi kepada orang Israel dalam teks yang kita baca dan kita renungkan hari ini tidaklah demikian. Mereka seperti dihantui rasa takut, rasa khawatir pada waktu Tuhan berfirman kepada mereka melalui perantaraan Musa untuk maju menduduki negeri orang Kanaan. Nah saudara, di ayat yang ke-21 Tuhan berfirman kepada mereka demikian. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan patah hati. Bapak saudara, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, apa respon mereka? Di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa mereka meminta kepada Musa untuk mengirim pengintai untuk menyelidiki kota tersebut. Ketika mereka pulang dan membawa kabar tentang kondisi negeri orang Kanaan, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan maka menggerutulah mereka dan berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membuat kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya kita dimusnahkan. Saudara lihat bagaimana respon orang Israel? Secepat itukah mereka lupa dengan perbuatan Tuhan yang spektakuler itu, yaitu membelah laut Teberau dan membinasakan orang Mesir untuk menyelamatkan mereka. Sudah mati rasakan mereka terhadap kehadiran dan penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api yang terus bersama dengan mereka pagi, siang, dan malam itu. Saudara, harusnya dengan semua yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka, itu membuat iman mereka semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan, bukan? Namun kenyataannya justru terbalik. Mereka menggerutu dan marah kepada Tuhan pada waktu mereka diperhadapkan dengan orang Kanaan yang berbadan besar itu. Bagi mereka ini adalah masalah yang besar. Oleh sebab itu mereka takut, kemudian mereka menyalakan marah kepada Tuhan. Padahal berkali-kali Tuhan telah berfirman untuk meyakinkan mereka bahwa tanah Kanaan ini akan menjadi milik mereka. Namun mereka tidak percaya dan meragukan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak sedikit orang Kristen masa kini seperti orang Israel ketika diperhadapkan dengan masalah dan berbagai macam pergumulan hidup. Takut, khawatir, menggerutu, marah, bahkan kecewa kepada Tuhan. Saudara, lupakah kita dengan peristiwa salib yang menyadarkan kita betapa Allah itu peduli dan kasih kepada kita? Dia telah menyelesaikan masalah terbesar manusia yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, yaitu masalah dosa. Dia telah menyelesaikan itu dengan nyawanya. Tidak cukupkah itu untuk membuktikan bahwa Allah itu peduli dan ada bersama dengan kita? Dia tidak hanya mati untuk keselamatan jiwa kita, Bapak Saudara, namun dia juga berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang melihat video renungan ini mengalami berbagai macam masalah dan kesulitan hidup. Firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan marah, dan jangan kecewa kepada Tuhan. Ingatlah dan pandanglah salib Tuhan, maka engkau akan memperoleh kekuatan dan kelegaan baru di sana. Saudaraku, ingatlah dan percayalah selalu akan janji Tuhan. Dia akan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Terpujilah nama Tuhan.